Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Rahmawati dengan NIM 24 Di tugas video pertama ini, kita akan membahas tentang artikel data spasial dan data non spasial atau atribut. Di sini sudah ada sumber-sumbernya. Kita langsung saja membacanya. Dalam sistem informasi geografis terdapat dua jenis data yang sering digunakan, yaitu data spasial. Data spasial sendiri ada definisi. Definisi data spasial. Sebagian besar data yang ada dalam list merupakan data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari yang lain, yaitu informasi lokasi spasial dan informasi deskriptif atribut yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Informasi lokasi berkaitan dengan suatu koordinat yang baik, koordinat geografis lintang dan bujur, dan koordinat x, y, z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. 2. Informasi deskriptif atau atribut atau informasi non spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contohnya jenis vegetasi, luasan kode, pos, dan sebagainya. Di sini ada format data spasial. Format sederhana dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan lainnya. Dalam GIS, data spasial dapat dipresentasikan dalam dua format, yaitu data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang dipresentasikan ke dalam kumpulan garis line, area atau poligon, cara yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik point. Dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua data vektor, didefinisikan oleh sistem koordinat Kartesian dua dimensi, X dan Y. Di sini bisa dilihat gambarnya, poligon, point, dan line. Keuntungan utama dari format data vektor adalah kecepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk menganalisa dan membutuhkan kecepatan posisi, misalnya pada basis data dan batas-batas kadar S. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Elemen data vektor yang utama adalah kemampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual. Di sini ada data raster. Data raster atau disebut dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jarak jauh, seperti citra satelit dan foto udara. Pada data raster, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel element. Di sini bisa dilihat juga pada gambar ini. Pada data raster, resolusi definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya yang di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang dipresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Setelah itu, data raster sangat baik untuk mempresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah ukuran filenya. Semakin tinggi resolusinya, semakin besar pula ukuran filenya dan sangat tergantung pada kapasitas perangkat keras yang tersedia. Jadi, masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan data yang tersedia, volume yang dapat dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisa. Nah, data vektor relatif lebih ekonomis dalam ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat sulit untuk digunakan dalam komponen matematik, sedangkan data raster biasanya dibutuhkan di ruang penyimpanan file yang lebih besar dan presisi lokasinya lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara matematis.
Sumber data spasial. Data spasial dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain peta analog. Peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Yaitu dalam bentuk cetak. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi. Kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah, mata angin, dan sebagainya. Dalam tahapan sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan cara format raster diubah menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Data sistem penginderaan jauh. Data penginderaan jauh antara lain citra satelit, foto udara, dan sebagainya merupakan sumber data yang terpenting bagi karena ketersediaan secara berkala dan mencakup area tertentu dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa yang dengan spesifikasinya. Data hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas parsial, batas hak pengusahaan lahan, dan lain-lain. Data GPS, Global Position System. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam penyediaan data bagi pengukuran GPS semakin tinggi dengan perkembangan teknologi. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format vektor. Data spasial adalah data yang membuat tentang lokasi suatu objek dalam peta berdasarkan posisi geografis. Data spasial dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain peta analog, peta penginderaan jarak jauh, data hasil pengukuran lapangan, data GPS, data bereferensi spasial lainnya. Kelebihan data spasial adalah untuk penyimpanan tidak memerlukan ruangan besar, akses informasi cepat dan mudah, analis dalam data spasial dan tekstual dikerjakan lebih dari satu layar dan sumber daya manusia untuk melakukan pengolahan data tidak banyak. Data spasial terdiri dari dua jenis, yaitu vektor dan raster. Data non-spasial atau atribut. Data yang memuat karakteristik atau keterangan dari suatu objek yang dapat dalam peta yang sama, sekali tidak berkaitan dengan posisi geografis objek tertentu. Sebagai contoh, data atribut dari sebuah kota adalah luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat kriminalitas, dan sebagainya. Data atribut adalah data yang memberikan beberapa deskripsi serta penjelasan mengenai suatu fenomena yang ada di permukaan bumi. Untuk menjelaskan setiap objek yang ada di permukaan bumi, data atribut yang paling cocok dan dapat digunakan untuk menggambarkan suatu gejala topografis karena datanya menjadi kualitatif dan deskriptif. Manfaat umum dari penggunaan sistem informasi geografis yaitu dapat memudahkan kita untuk melihat fenomena ruang bumi dengan perspektif yang lebih baik, memprosesan data yang lebih cepat, serta memanfaatkan hasil tanah yang lebih akurat. Data atribut merupakan data yang menjabarkan aspek dari beberapa suatu fenomena dalam bentuk deskripsi ataupun penjelasan terperinci dengan data ini tergambarkan dalam bentuk kata atau angka serta tabel. Kelebihan data atribut adalah data yang dapat dimanipulasi dan dapat mengetahui jenis lokasi peta. Kekurangan data atribut adalah sulit membedakan gambar dan warna pada peta dan sulit menentukan lokasi. Memahami sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis mempunyai arti yang sangat luas. Menurut PA 19 sistem informasi geografis adalah satu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyempurnaan, pengambilan kembali, transformasi, dan visualisasi dari data spasial bumi untuk kebutuhan tertentu. Menurut Arnold 1989, secara umum sistem informasi geografis merupakan sekumpulan prosedur secara manual maupun berbasis komputer yang digunakan untuk penyimpangan analisis data bereferensi geografis. Dari definisi tersebut, maka sistem informasi geografis pada hakikatnya dapat berfungsi sebagai bank data terpadu, yaitu memadukan data spasial dan non-spasial dalam suatu relatif database manajemen sistem.
Sistem modeling dan analisa, yaitu sebagai sarana evaluasi potensi wilayah dan perencanaan spasial. Sistem pengolahan yang bereferensi geografis, yaitu untuk mengelola operasional dan administrasi yang bereferensi posisi geografis. Sistem pemetaan berkomputer, yaitu sistem yang dapat menyajikan peta sesuai dengan kebutuhan. Fungsi-fungsi tersebut di atas dapat dijalankan karena GIS memiliki kemampuan dalam mendeskripsi data geografi yang dapat dideskripsikan oleh GIS adalah 1. Data spasial yang berkaitan dengan posisi pada koordinat tertentu. Data non-spasial, atribut yang tidak berkaitan dengan posisi berupa warna, nama, dan sebagainya. 3. Hubungan antara data spasial, non-spasial, serta waktu. Sistem informasi geografis menghubungkan data spasial dengan geografis mengenai feature tertentu pada peta. Feature yang dimaksud adalah penampakan objek dalam peta yang berbentuk titik garis atau poligon. Informasi ini disimpan sebagai atribut atau karakteristik dari fitur yang disajikan secara grafis. Komponen sistem informasi geografis. Menurut Arnold 1990, komponen dasar sistem informasi geografis terdiri dari 4 macam antara lain. 1. Pemasukan data. Input data. Pemasukan data merupakan suatu prosedur pengkodean data ke dalam suatu bentuk yang dapat dibaca komputer dan menuliskannya ke dalam basis data sistem informasi geografis. Pemasukan data dengan jalan mengubah data dari format analog ke format digital. Kedua, manajemen data manajemen. Komponen ini berisikan fungsi-fungsi untuk menyimpan dan memanggil kembali data. Data masukan dalam SIG dikelola sedemikian rupa dalam suatu sistem basis data. Basis data didefinisikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan bersama dan sedikit redundansi serta mampu melayani lebih dari satu pemakai. Organisasi konseptual dalam suatu basis data disebut dengan model data. Ada 3 model data yang dipergunakan dalam mengorganisasi data atribut, yaitu model data hierarki, jaringan, dan relasional. Sedangkan model data spasial dapat berupa data vektor dan data raster. Manipulasi dan analisis data. Dalam fungsi manipulasi dan analisis data, diolah sedemikian rupa guna memperoleh informasi yang diinginkan dari sistem informasi geografis. Manipulasi dan analisis dengan membuat algoritma dari data grafis dan atribut yang berupa tumbang susun overlay data grafis maupun pengkaitan data grafis dan atribut. Penyajian data, output data. Penyajian data merupakan prosedur untuk menyajikan informasi dari SIG dalam bentuk yang diinginkan pemakai. Output data disajikan dalam hard copy atau soft copy. Output dalam format hard copy berupa tampilan permanen, biasanya dicetak pada kertas, film, fotografi, atau material lain. Output dalam soft copy disajikan melalui layar komputer berupa teks ataupun grafik, maupun sebagai langkah guna melihat hasil analisis sebelum dicetak secara permanen. Di sini ada data sistem informasi geografis. Data dalam SIG merupakan bahan baku yang diperoleh. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.